merupakan salah satu sumber vitamin dan serat. Dengan beberapa jenis ada yang mengandung antioksidan. Karena itu mengkonsumsi buah-buahan dipercaya sangat baik bagi kesehatan. Selain berbagai manfaat, tersebar beberapa mitos di sekitar kita mengenai buah-buahan yang sering membuat kita was-was untuk mengkonsumsinya. Untuk itu, ada baiknya kita mengenal lebih dalam mana yang hanya mitos dan mana yang fakta, agar buah-buahan dapat memberi manfaat yang baik bagi tubuh kita. Langsung saja kami hadirkan dalam segmen Fact and Myth seputar buah-buahan. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang sebuah mitos, jika memakan jambu biji terlalu banyak dapat menyebabkan usus buntu. Sepertinya mitos ini telah menyebar dan mengakar di kalangan masyarakat umum. Namun benarkah hal tersebut? Faktanya, anggapan jambu biji dapat menyebabkan usus buntu adalah salah alias hanya mitos saja. Penyakit usus buntu atau dikenal dengan istilah appendicitis merupakan sebuah keadaan di mana usus buntu membengkak, meradang, serta dipenuhi dengan nanah dan rasanya pasti sakit sekali. Usus buntu sendiri disebabkan oleh adanya infeksi perut yang pada akhirnya menimbulkan peradangan di daerah saluran usus buntu, serta adanya obstruksi, yakni terjebaknya sisa makanan dalam usus buntu yang akhirnya menimbulkan bakteri berkembang hingga membuat infeksi usus buntu. Penyebab usus buntu berupa penyakit cacing dari bakteri yang mungkin terdapat pada makanan atau kebersihan diri yang kurang terjaga. Usus buntu juga dapat terjadi akibat pola makan yang buruk, sering menunda lapar terlalu lama, hingga susah buang air besar. Untuk itu kita dapat meminimalisir penyebab usus buntu dengan tetap menjaga pola makan yang baik. Jangan menunda lapar terlalu lama. Selain itu, penting pula untuk memelihara kebersihan lingkungan maupun makanan yang disajikan. Ada baiknya menutup sajian makanan dengan tudung saji dan biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan serta perbanyak minum air putih. Pemirsa, sebagian dari Anda mungkin pernah mengetahui salah satu tips memutihkan gigi, yakni dengan memanfaatkan buah stroberi dengan campuran soda kue. Namun apakah itu fakta atau mitos? Menurut para ilmuwan, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya, Soran Kwon dari University of Iowa, Amerika Serikat mengatakan bahwa stroberi ataupun soda kue tidak memiliki kandungan pemutih. Stroberi yang dicampur soda kue mungkin membuat gigi tampak putih. Namun ini hanya sebatas membersihkan akumulasi plak dan noda di luar gigi saja. Menurut American Dental Association, alasan utama hal ini adalah karena tidak ada zat kimia dari stroberi yang bekerja sebagai pemutih gigi. Hidrogen peroksida dan karbamid peroksida lah bahan kunci di gigi yang menjadi bahan produk pemutih gigi. Pada penelitian yang diterbitkan dalam Journal Operative Dentistry, para peneliti pernah membandingkan pemutih gigi rumahan dengan stroberi dan soda kue. Hasilnya, berdasarkan tes pengukuran warna dan evaluasi dengan spektrofotometer, gigi yang digosokkan campuran stroberi dan baking soda terbukti tidak benar-benar memutihkan gigi. Bagi sebagian wanita mungkin akan menghindari makan ketimun karena menurut mereka mengkonsumsi ketimun dapat menyebabkan keputihan. Ya, saat ini mentimun yang masih menjadi musuh utama bagi sebagian wanita. Padahal kandungan vitamin di dalam mentimun sangat baik untuk tubuh, antara lain flavonoid dan juga polifenol sebagai anti radang dan kandungan asam malonat yang berfungsi untuk menekan kadar gula yang ada dalam tubuh agar tidak berubah menjadi lemak, atau bisa dibilang ini sangat baik untuk mengurangi berat badan. Lalu apakah pernyataan bahwa mentimun dapat menyebabkan keputihan itu fakta atau hanya sekedar mitos? Jawabannya hanyalah mitos. Faktanya, tak ada kandungan dari mentimun yang bisa menyebabkan keputihan. Keputihan bisa terjadi karena berbagai sebab. Antara lain, bisa disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau gejala menopause yang relatif tidak berbahaya.
Hanya saja gejala ini bisa menimbulkan rasa kurang nyaman bagi perempuan, atau bisa jadi karena kondisi bagian intim wanita yang lembab dan tidak dijaga kebersihannya. Jadi dapat disimpulkan jika tak ada hubungannya antara mentimun dan keputihan. Tak sedikit orang yang merasa jengkel dengan tumpukan lemak pada perutnya. Lalu terkadang mereka mempunyai masalah ini enggan mengkonsumsi alpukat karena menganggap bahwa alpukat sebagai makanan penggemuk. Kemudian, apakah anggapan ini benar adanya atau sekedar mitos belaka? Buah alpukat yang selama ini dituduh sebagai buah yang dapat membuat gemuk, ternyata justru membantu mengenyahkan lemak di bagian perut. Selain mengandung lemak nabati yang tergolong sehat dan bermanfaat bagi tubuh, alpukat juga mengandung senyawa fitonutrien yang memiliki kemampuan untuk memerangi lemak pada bagian perut. Buah alpukat memang memiliki kandungan asam lemak tak jenuh tunggal hingga 20% atau 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan buah lainnya. Karena justru asam lemak tak jenuh tersebut yang membantu metabolisme dan mengurangi keinginan makan berlebihan. Para ilmuwan menduga lemak tak jenuh yang terkandung dalam alpukat bisa meningkatkan hormon penunda lapar yang disebut leptin. Hormon inilah yang bisa merangsang otak untuk berhenti makan. Buah alpukat umumnya dijadikan jus yang nikmat. Namun bila dicampur dengan gula atau susu, lemak nabati yang tadinya dapat membantu metabolisme dan mengurangi keinginan makan berlebih akan berubah menjadi lemak yang jahat. Mungkin inilah penyebab mitos jika alpukat dapat membuat gemuk. Jadi, hati-hati dalam mengolah alpukat ya pemirsa, jika ingin memperoleh manfaat positif dari buah nikmat ini. Pemirsa, itulah fakta dan mitos seputar buah-buahan. Semoga menambah pengetahuan kita semua ya. Namun benarkah hal tersebut? Faktanya, anggapan jambu biji dapat menyebabkan usus buntu adalah salah alias hanya mitos saja. Penyakit usus buntu atau dikenal dengan istilah appendicitis merupakan sebuah keadaan di mana usus buntu membengkak, meradang, serta dipenuhi dengan nanah dan rasanya pasti sakit sekali. Usus buntu sendiri disebabkan oleh adanya infeksi perut yang pada akhirnya menimbulkan peradangan di daerah saluran usus buntu, serta adanya obstruksi, yakni terjebaknya sisa makanan dalam usus buntu yang akhirnya menimbulkan bakteri berkembang hingga membuat infeksi usus buntu. Penyebab usus buntu berupa penyakit cacing dari bakteri yang mungkin terdapat pada makanan atau kebersihan diri yang kurang terjaga. Usus buntu juga dapat terjadi akibat pola makan yang buruk, sering menunda lapar terlalu lama, hingga susah buang air besar. Untuk itu kita dapat meminimalisir penyebab usus buntu dengan tetap menjaga pola makan yang baik. Jangan menunda lapar terlalu lama. Selain itu, penting pula untuk memelihara kebersihan lingkungan maupun makanan yang disajikan. Ada baiknya menutup sajian makanan dengan tudung saji dan biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan serta perbanyak minum air putih. Atau bisa dibilang ini sangat baik untuk mengurangi berat badan. Lalu apakah pernyataan bahwa mentimun dapat menyebabkan keputihan itu fakta atau hanya sekedar mitos? Jawabannya hanyalah mitos. Faktanya, tak ada kandungan dari mentimun yang bisa menyebabkan keputihan. Keputihan bisa terjadi karena berbagai sebab. Antara lain, bisa disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau gejala menopause yang relatif tidak berbahaya. Hanya saja gejala ini bisa menimbulkan rasa kurang nyaman bagi perempuan. Atau bisa jadi karena kondisi bagian intim wanita yang lembab dan tidak dijaga kebersihannya. Jadi dapat disimpulkan jika tak ada hubungannya antara mentimun dan keputihan. Tak sedikit orang yang merasa jengkel dengan tumpukan lemak pada perutnya. Lalu terkadang mereka mempunyai masalah ini enggan mengkonsumsi alpukat karena menganggap bahwa alpukat sebagai makanan penggemuk.
Kemudian, apakah anggapan ini benar adanya atau sekedar mitos belaka? Buah alpukat yang selama ini dituduh sebagai buah yang dapat membuat gemuk, ternyata justru membantu mengenyahkan lemak di bagian perut. Selain mengandung lemak nabati yang tergolong sehat dan bermanfaat bagi tubuh, alpukat juga mengandung senyawa fitonutrien